Cak Imin yang memuji-muji Gibran dan mesra dengan Puan Maharani. Sinyal bakal meninggalkan Gerindra. Dan sepertinya Prabowo dicuekin ya. Ini terjadi kemarin ketika Harlah PKB yang ke-25 dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Cak Imin yang memuji-muji Gibran dan mesra dengan Puan Maharani. Sinyal bakal meninggalkan Gerindra. Dan sepertinya Prabowo dicuekin ya. Ini terjadi kemarin ketika Harlah PKB yang ke-25 dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Hadir di sana beberapa pimpinan partai politik, kecuali dari PKS. Nggak tahu, entah kenapa PKS ini kok nggak mau datang di Harlah PKB. Lalu kemudian dihadiri oleh beberapa pimpinan, ini meskipun bukan partai umumnya, Demokrat diwakili, kemudian juga PDIP diwakili oleh Puan Maharani, lalu Nasdem juga diwakili. Kemudian dipertanyakan, kenapa Pak Surya Paloh kok nggak berani datang katanya. Mungkin lagi nggak enak hati ya, masih dongkol sama Anies Baswedan. Lalu kemudian, ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Solo selaku tuan rumah yang kemudian meminjamkan Stadion Manahan Solo ini, mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wali kota terpopuler di dunia. Bahkan Cak Imin sempat-sempatnya bercandain bahwa dia lebih populer daripada bapaknya dulu ketika menjabat menjadi wali kota Solo. Dan cuman diketawain aja sama Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian membuat beberapa pakar atau ahli komunikasi politik ini seolah-olah mengatakan bahwa Cak Imin ini sepertinya ini mulai mendekat ke PDI Perjuangan. Bahkan bagi saya sendiri, kalau saya melihat, mungkin pemirsa atau siapapun boleh berpendapat. Kalau saya sendiri melihatnya kok sepertinya juga seperti itu. Cak Imin kemudian memuji-muji Gibran menjadi wali kota yang paling populer karena merasa sudah berjasa karena sudah meminjami Stadion Manahan Solo, sementara Gibran adalah wali kota Solo sebagai tuan rumah, kemudian dia memuji-muji Gibran. Dan kemudian yang paling bikin shock dan diberi tepuk tangan oleh seluruh hadirin, itu ketika dia mengatakan bahwa hanya takdir Allah yang akan menentukan ini semua. Ini ada apa ini? Bahkan dari duduknya pun, ketika dia duduk di bangku yang sudah disediakan untuk undangan VVIP, dia ada di sebelahnya Puan Maharani. Kemudian dia berbicara akrab dengan Puan Maharani. Sementara Prabowo Subianto ada di sebelah Puan Maharani dan dicuekin. Ini apakah sinyal? Apakah ada sinyal bahwa PKB akan bergabung dengan koalisi dari PDI Perjuangan? Ataukah dia akan tetap setia kepada Gerindra? Kalau dari beberapa elit Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan bahwa kita tetap solid, kita tetap mendukung dengan Gerindra, mendukung Prabowo Subianto, kemudian tetap memajukan nama Cak Imin sebagai bakal cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi bagi saya, kalau kita melihat apa yang disajikan kemarin di Stadion Manahan Solo ini seperti seolah-olah sebuah sinyal sebetulnya bahwa PKB sepertinya ingin lebih mendekat ke PDI Perjuangan dan akan meninggalkan Gerindra. Kalau kita ketahui, PKB di pemilu 2019 ini memang ada di urutan keempat, memiliki 6,7% suara, 9,7% suara yang ada di posisi 4, di bawah Gerindra yang 12%, lalu kemudian di peringkat 2 ada Golkar yang 17%, dan kemudian ada PDI Perjuangan yang 20%. Nah, inilah kemudian yang membuat posisi PKB ini sebetulnya memiliki bargaining position yang cukup menguntungkan. Ketika dia kemudian meninggalkan koalisi dengan Gerindra, lalu masuk ke
PDI Perjuangan ini kan semakin membuat koalisi ini menjadi semakin gemuk, kemudian juga semakin solid, dan kemungkinan juga beberapa tokoh-tokoh NU akan merapat ke situ. Sementara kalau misalkan dia meninggalkan Gerindra, koalisi dengan Gerindra, otomatis Gerindra tidak bisa memenuhi atau memajukan Prabowo Subianto sebagai presiden, karena presidensial threshold belum memenuhi karena hanya sekitar 12%. Nah, kalau misalkan ini ditinggalkan, sementara kita tahu bahwa koalisi Indonesia Raya untuk Kebangkitan ini memang baru Gerindra dan PKB, hanya dua partai ini saja, belum merangkul partai-partai yang lain. Nah, kalau kita melihat kemudian ketika PKB misalkan nanti bergeser kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan, kemudian misalkan Caimin berkomitmen meskipun tidak jadi cawapres tapi tetap setia mendukung dengan PDI Perjuangan, apa jadinya Gerindra? Bagaimana Prabowo Subianto nasibnya ketika akan ditinggalkan oleh PKB? Nggak akan mungkin bisa memajukan Prabowo Subianto sebagai capres. Presidensial threshold belum memenuhi. Itulah yang kemudian membuat sepertinya kalau kita melihat wajahnya Prabowo Subianto ini kecut banget. Takut, khawatir kalau misalkan ini nanti benar-benar ditinggalkan oleh PKB. Karena sejauh ini juga belum ada partai lain yang mau berkoalisi dengan Gerindra selain PKB. Nah, dengan kejadian kemarin, kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh Caimin, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan di Harla PKB ini sepertinya seolah-olah ini memang kalau bagi saya ini ada kecenderungan PKB ini kemudian merapat ke koalisi PDI Perjuangan. Ya, semua orang bebas berpendapat, semua orang boleh berpendapat. Tapi bagi saya kok seperti itu. Silakan Anda setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat arahnya omongan dari Caimin, itu memang sepertinya begitu. Dan kalau misalkan bagi saya, mungkin Caimin juga berpikir realistis. Misalkan dia bergabung dengan koalisi dengan Gerindra, tapi dia tidak jadi cawapres, kemungkinan menangnya juga belum tentu. Ini juga mungkin akan membuat dia berpikir ulang. Tapi kalau misalkan dia bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan, meskipun dia tidak menjadi cawapres, tapi kemungkinan menangnya juga jauh lebih besar, mungkin dia akan merapat ke sini. Inilah yang kemudian membuat ini masih semuanya serba dinamis, kemudian juga masih bisa berpeluang ke sana kemari, peluangnya juga sangat besar, juga kemungkinan kecil juga masih ada. Itulah yang membuat ini semakin seru menjelang tahun politik. Apalagi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika ini adalah pesta demokrasi, ketika capres-capresnya orang-orang elit-elit di atas ini kemudian semuanya lagi makan bareng, ngopi-ngopi bareng, jangan sampai masyarakat yang di bawah ini kemudian gontok-gontokan, kemudian berkelahi, saling sikut, saling sindir ke sana kemari. Ini juga sekaligus menyindir kita-kita semua, termasuk saya juga. Tapi ya itulah asiknya pesta demokrasi. Ketika kita berbeda pilihan, kemudian di media sosial kita saling perang opini, kita saling beradu pendapat. Tapi ketika kita bertemu, kita bisa ngopi-ngopi bareng, kita bisa makan bareng, sama seperti ketika tidak ada pemilu. Itu yang terjadi juga kepada saya. Bertemu dengan sahabat saya yang berbeda pilihan, mereka mendukung Anies, mereka mendukung Prabowo. Mungkin di media sosial kita gontok-gontokan. Tapi ketika kita bertemu, kita ngopi bareng, makan bareng, bercanda bareng, meskipun sedikit sindir-menyindir. Tapi itulah asiknya pesta demokrasi. Jadi, kalau misalkan pesta demokrasi ini sampai terulang seperti nanti tahun 2019 ketika satu pasangan calon kemudian menghina pasangan lain, kemudian memfitnah pasangan lain, ini jangan sampai terjadi. Itulah Presiden Jokowi ingin berharap ini semua berjalan mulus, semuanya berjalan damai, dan kita semua juga berharap kita akan menempatkan pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Dan itu ada di Ganjar Pranowo. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemilu damai 2024. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.